الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم شهدنا له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sepuh para jamaah, para bapak, para ibu yang Allah hormati. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini adalah malam 27 Ramadan. Berarti beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan Ramadan. Setelah kita berpuasa utuh, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, dengan tadarus, dengan witir dan lain sebagainya, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita pahala yang berlipat ganda dan memberikan rahmat anugerah Allah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Persiapan menghadapi hari raya Idul Fitri, yang pertama kata panjenengan ingkang sampun pirsa adalah ada kewajiban zakat fitrah. Maka berarti silahkan diperhatikan satu keluarga panjenengan. Siapa yang disebut satu keluarga? Yang disebut satu keluarga bukan sekedar satu rumah, standarnya bukan satu kakak, standarnya bukan satu atap, tapi yang disebut satu keluarga adalah satu sumur nafkah. Sehingga orang yang wajib kita perhatikan nafkahnya, itulah orang yang wajib juga kita perhatikan pembayaran zakat fitrahnya. Dari seorang suami wajib memperhatikan membayarkan zakat fitrah istrinya. Kalau anak gimana Gus? Anak tergantung. Anaknya sampun mentas nopo dereng, sampun ada pemasukan nopo dereng. Kalau belum punya pemasukan, masih makan satu sumur nafkah dengan bapak ibunya, berarti masih menjadi tanggung jawab bapak ibunya. Tetapi menawi ternyata sudah punya kerja sendiri, sudah punya sumur nafkah sendiri, maka dia berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya sendiri. Lalu berikutnya, ketika kita sudah memperhatikan keluarga kita, maka perhatikan juga orang yang berada di sekitar kita, walaupun itu bukan satu sumber nafkah dengan kita. Misalnya kita punya anak yang merantau di Jakarta, kita punya anak yang merantau di Jogja, kita punya anak yang merantau di Surabaya, di Kalimantan dan lain-lain. Maka walaupun sudah bukan menjadi tanggung jawab kita, minimal waktu telepon panjenengan ingutaken, sesuk malam riyoyo balik Solo ora. Nah, besok Idul Fitri balik apa tidak? Kenapa? Karena kalau malam riyoyonya masih berada di tanah perantauan, berarti dia wajibnya membayar zakat fitrah bukan di Madigondo Grogol Sukoharjo, tapi di kecamatan di mana ia berada ketika malam hari Lebaran. Sebaliknya ketika ternyata piyambakipun sanjangan Pak, mungkin pokok puasa terakhir pulau mantuk sebelum hari raya sudah berada di sini, maka berarti dia wajibnya membayarkan zakat fitrah bukan di tanah perantauan, tapi di kecamatan sini, yaitu kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Itu ikut diingatkan beserta poin-poin penting tentang zakat fitrah yang sudah sering kami sampaikan. Kemudian yang kedua, perhatikan juga kalau kita termasuk orang yang besok akan mendapatkan zakat fitrah, maka panjenengan cek status panjenengan masing-masing. Kalau memang kita berada di dalam salah satu dari 8 asnaf penerima zakat, maka zakat yang diantarkan oleh panitia ke rumah kita terima hukumnya boleh, karena kita termasuk orang yang boleh menerima zakat. Ada di Quran surat At-Taubah ayat yang nomor 60.
innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Tapi sebaliknya, kalau ternyata Gus aku diberi zakat saka panitia ini, lah panjenengan pripun? Aku ini merasanya ya aku nggak termasuk dari 8 tadi, aku nggak termasuk. Maka solusinya dua. Nek sing ngeterke kira-kira bolone dhewe jenengan langsung saja, Pak, aku tinggi. Memang beberapa tahun yang lalu kula nampi dan memang kula memang keadaannya membutuhkan. Tapi alhamdulillah tahun ini kula diparingi rezeki kali Gusti Allah sehingga boten kok nolak boten. Tapi kula niki sampun tidak termasuk kelompok yang boleh menerima zakat. Kula mungkin dipun paringaken dumateng yang lain. Nek kira-kira sing ngeteki niku bolone dhewe. Tapi yang kedua, nek sing ngeteki ora bolone dhewe jenengan mek nolak dan kira mati. Walah. Wah, menteri Faisal mati men. Biasanya nopo kok saiki ngomong ora nopo. Nah, kalau begitu berarti panjenengan terima kersane boten ribut, panjenengan terima kersane boten pekewo, nanti bisa panjenengan salurkan kembali kepada kanan kiri panjenengan yang kira-kira membutuhkan. Kenapa? Karena orang yang menerima zakat itu tidak ada batas maksimal untuk dia bisa menerima zakat. Artinya nopo? Nek ada satu keluarga miskin sudah menerima zakat dari panitia Al-Barokah, bukan berarti dia nggak boleh menerima dari panitia Al-Hidayah misalnya. Nah, jadi kalau panjenengan tahu di kanan kiri ada orang yang sudah mendapatkan, mau ditumpuk di situ juga boleh, atau mau diserahkan kepada orang yang di luar sini juga dipersilahkan. Yang penting tetap satu kecamatan. Itu poin-poin penting terkait dengan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, terkait dengan sholat Idul Fitri. Maka sholat Idul Fitri harus dikerjakan di tanggal 1 Syawal 1446 Hijrah. Idul Fitri kesunahannya sedikit berbeda dengan Idul Adha. Apa perbedaannya? Kalau Idul Adha itu sunnahnya makan dulu atau sholat dulu. Idul Adha sholat dulu, dahare mengi, salamane mengi. Kenapa? Gendang rampung sholat, gendang panitiane mengke, segera persiapan untuk penyembelihan hewan kurban. Kebalikannya Idul Fitri, kalau Idul Fitri sunnahnya panjenengan sarapan dulu, diniati Bismillah, sarapan pertama setelah 30 hari ora sarapan. Bismillah sarapan pertama setelah 30 hari berpuasa, sunnah. Sehingga biasanya pun takmir masjid, oh nek kira-kira Idul Adha niku jam 6.20 sudah mulai takbir, berarti yang besok 6.40 baru takbir. Biar ada bedanya antara takbir mulai sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri sunnahnya agak mundur, memberikan waktu yang pertama untuk jamaah biar makan dulu, yang kedua juga memberikan waktu panitia yang membagi zakat fitrah. Karena membagi zakat fitrah itu yang paling afdol adalah sampai sebelum imam takbir. Kalau sampai sudah terlaksana Idul Fitri, zakat masih ada yang belum sampai kepada yang menerima, isi mengendap di masjid karena sing nganter ora enak, karena ono tutup, karena alasan banyak, itu tetap wajib diedarkan, tapi hukumnya makruh. Kalau zakat belum diedarkan sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka hati-hati ya. Poin yang terakhir yang ini sering kita ulang-ulang tentang Idul Fitri. Apa? Sholat Idul Fitri sunnah berjamaah iya, tapi tidak harus berjamaah. Atau saya mau jagani, entah nom-nom mereka teli lewat. Nek takbiran nganti wengi betah. Derek keliling betah, lek-lekan betah, barang subuh ora tani. Nah, subuh betul tani. Mungkin begitu tani subuh jam 8 esuk niyatipun beda. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan kawanan lillahi ta'ala. Jam 8 kawanan apa? Nah, biasanya nek cah nom-nom wis kebaca tani jam 8 kebiaran, aduh, ning lapangan wis rampung, ning masjid wis rampung, ning kono wis rampung. Lah pripun? Terus dadi mboten salat Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha di dalam syariat ini derajatnya sholat sunnah yang paling afdol.
Jadi kalau ditimbang oleh syariat yang paling afdol itu 2 sholat Id. Kalau Idul Adha dengan Idul Fitri lebih afdol mana Gus? Lebih afdol Idul Adha sedikit. Kenapa? Karena perintah sholat Idul Adha ada di Quran. Kalau perintah sholat Idul Fitri di Quran benar-benar adanya di hadis. Di mana ada perintah Idul Adha? Di Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Sehingga Idul Adha sedikit lebih afdol dibanding Idul Fitri. Nomor 1 sholat Id. Nomor 2 gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari. Nomor 3 sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Nomor 4 sholat witir. Tarawih temu di Gus untuk muri-muri. Tarawih untuk muri-muri, sehingga estu dipun sarankan oleh para kiai, oleh para ulama, oleh syariat, kita semangat sholat tarawih sae. Tapi nek pas dikomando bar nisa monggo katuran sholat ba'diyah, cah nom biasanya leren nunggu. Tekon jam apa ora ba'diyah Mas? Hemat energi Gus. Ini sedang dalam mode hemat energi. Kenapa? Bar iki meh tarawih 20 rakaat. Mumpung aku ora sholat, aku tak leren sik menghemat energi. Sholatin jenengan sing 20 rakaat dibandingkan ba'diyah isya yang cuma 2 rakaat. Buka di kitab-kitab fikih, buka di hadis-hadis, lebih afdol 2 rakaat ba'diyah. Napa boleh kok terima 8? Maksud 20 kalah, napa boleh kok terima 8? 8 mawon nek Mas Ali sini mati, maka mau sholat cepet. Cocok pokoknya. Maka itu ya, Idul Fitri jangan ditinggal, Idul Adha jangan ditinggal, qobliyah ba'diyah diusahakan, witir diusahakan, tarawih itu afdolnya justru malah mingkin-mingkin. Nah, berarti pripun Gus nek aku kebiaran terus kemudian Idul Fitri pun rampung panjenengan sholat sendiri di rumah. Lah terus pripun? Ya seperti biasa sholat Idul Fitri, nawaitu sholli sunnatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Idul Fitri itu waktu pelaksanaannya sama persis dengan waktu duha. Waktu duha itu apa? Jam 6 pikantuk, jam setengah 7 pikantuk, jam 8 pikantuk, jam 9 pikantuk, jam 10 pikantuk. Sampai kapan? Sampai sebelum matahari tepat di atas kepala kita. Bosok gampangnya sebelum adzan zuhur masih boleh Idul Fitri. Nah mungkin khotbah pripun Gus? Jangan khotbah diri, saudara-saudara. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri. Khotbah diri, sholat diri, pikiran diri, salaman diri. Bedanya khotbah Jumat dengan khotbah Idul Fitri. Kalau khotbah Jumat, khotbah dulu atau sholat dulu? Khotbah dulu baru sholat. Dan khotbah Jumat menjadi syarat sah dari sahnya sholat Jumat. Sehingga kok sampai khotbahnya tidak sah Jumat, dan ada rukun-rukun yang tidak terlaksana, imam nggak boleh takbir dulu. Imam nggak boleh takbir dulu. Baleni khotbahnya baru boleh sholat Jumat. Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha, sholat dulu atau khotbah dulu? Sholat dulu. Berarti waliyadu bilang mindalik bersolat khotbah bagi mulai udan terus bubar. Sama lagi mau sholatnya. Urung khotbah terus bubar mergo udan terus. Sholatnya tetap sah. Karena khotbah dalam Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya bukan menjadi syarat dari sahnya sholat Idul Fitri. Poin yang ketiga, setelah Idul Fitri masuk di bulan Syawal, panjenengan ada kesunahan untuk puasa Syawal 6 hari. Dawuhnya baginda Rasul Muhammad SAW, man shoma Ramadana wa tattabi'ahu sitta ayyamin min Syawal. Kok enten tiyang puasa Ramadan utuh disambungkan dengan 6 hari puasa Syawal, faka'annama yasumud dahra, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun utuh. Puasa dahar itu
puasa 1 tahun utuh kecuali hari-hari yang dilarang. Puasanya siapa itu? Puasanya Siti Aisyah. Siti Aisyah sepeninggal Rasulullah SAW, beliau tidak menikah lagi sampai meninggal, dan beliau memilih untuk menekan semua nafsu-nafsu duniawi dengan cara berpuasa setiap hari. Namanya puasa daring. Pahalanya puasa Siti Aisyah bisa kita dapatkan dengan puasa Ramadan full ditambah mengikutkan 6 hari di bulan Syawal. Panjangan itu puasa Ramadan 30 tambah 6 hari berarti berapa? 36. Kenapa kok jadi puasa setahun utuh pahalanya? Sebab di dalam Islam sa'el-ele ganjaran itu diberikan bi asri amsaliha, satu amal soleh diganjar minimal 10 kali lipat. Berarti 36 hari kita puasa diganjar paling sitik itu 360 hari, sama dengan hitungan 1 tahun kita berpuasa. Gus, lah kalau puasa Syawal gimana menawi ora iso langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7? Gimana? Hukumnya boleh selama masih di bulan Syawal tapi kurang afdol. Maka oleh para kiai awal diri dibudayakan tradisi yang baik apa? Idul Fitri happy ya happy. Idul Fitri makan ya makan, tapi nggak besar-besar acaranya. Kenapa? Karena besoknya tanggal 2 puasa lagi, tanggal 3 puasa, tanggal 4 puasa, tanggal 5 puasa, tanggal 6 puasa, tanggal 7 puasa, untuk mensyukuri genep sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi 3 hari puasa. Maka berarti dibuatkan bakdo yang kedua, namanya bakdo kupat. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puasa, bakdo kupat dilaksanakan tanggal 8, ditandai dengan kupate metu, lontong metu, sayur opor metu, tondo bahwa kita sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, tentunya awak dhewe kupate metu tanggal 3. Nah, ini pelanggaran iki yang sini. Nah, kan itu tuh aku pakai medal. Lah untuk aku Gus mau putri ini ya, mereka tanggal baru udah balik dari Jakarta. Tapi bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting Syawalnya belum habis. Yang terakhir, cara meniatkan puasa Syawal ada 2. Cara yang pertama adalah memisah antara niat puasa Syawal dengan niat membayar hutang qadha. Misalnya ada yang Ramadannya tidak full gara-gara sakit, gara-gara haid, gara-gara nifas dan lain-lain. Kok mau mengqadha, cara yang pertama adalah dipisah. Qadha piyambak, puasa Syawal piyambak. Qadha dulu baru Syawal boleh, Syawal dulu baru qadha juga boleh. Cara yang kedua adalah 1 hari puasa diniati puasa qadha plus puasa Syawal. Nggak boleh dibalik. Yang wajib taruh depan. Qadha wajib, Syawal sunnah. Yang 1 untuk qadha, yang kedua untuk puasa Syawal. Terus cara yang pertama Syawal piyambak, qadha piyambak. Cara yang kedua 1 hari puasa qadha dan Syawal digabung. Jawab yang kompak, jamaah barokah, pilih pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Yang kedua, berarti kompak podo kalau jamaah hidayah. Podo ini berarti klasik podo. Ini soalnya bumdes yang yakin Mas Ali 1 puasa bisa dapat 2 pahala. Itu amalan-amalan yang kita persiapkan selepas nanti bulan Ramadan, biar tujuannya Ramadan ada bekasnya. Betul kok Ramadan rampung, Qur'ane yo rampung, Ramadan rampung, posone yo rampung, Ramadan rampung, ibadah yo rampung. Ada beberapa ibadah lanjutan di bulan Syawal dan kita niatkan untuk mempersiapkan masuk bulan Ramadan di tahun 1447. Niat menghadapi Ramadan di tahun 1448 dan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur fi rahmatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau matur nuwun sangat dipun timbali untuk sowan sareng-sareng kawasan panjenengan. Insyaallah malam hari ini adalah jadwal terakhir saya di Ramadan 1446 Hijriah.
ngaturaken sebelum riyadi selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga betul-betul amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah saat warga menanggung kesalahan dengan tindakan, kata-kata, ucapan. Saya nyuwun pangapunten dumateng panjenengan semua. Sewayugi panjenengan tidak perlu minta maaf kepada kami, sebab panjenengan sama sekali tidak ada salahnya. Sebab dari Kanjeng Nabi sing paling kathah salah itu sing paling cerewet. Nah, sangat ini sing paling cerewet tak kula. Buka bersama ketemu Mas Ali, subuh ketemu Mas Ali, terawih ketemu Mas Ali. Berarti kula paling cerewet, berarti paling kathah salahipun. Saestu nyuwun agunging pangapunten dumateng panjenengan sami. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatan minal fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun. Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun. Rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. وارفع بنا تضرعنا وتقصرنا وتأملنا وتقم تقصرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى لا حول